Kenal. Struktur sistem operasi. Komponen sistem ini ada manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses pemerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu, CPU, memori, file, dan perangkat input/output untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses tersebut. Seperti yang pertama ada pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, dan yang kedua ada menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, dan yang ketiga menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori. Memori itu adalah sebuah array terbesar yang berukuran word atau byte, atau di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu, atau biasa disebut juga memori itu adalah sebagai media penyimpanan data yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU atau perangkat input/output. Memori adalah perangkat penyedia, penyimpan volatile. Isi memori akan hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen memori sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Kedua, memutuskan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Dan yang ketiga, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori jika diperlukan. Selanjutnya ada manajemen file. File di sini adalah kumpulan informasi yang berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau oleh user. Yang selanjutnya ada manajemen input dan output. Itu adalah sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input output. Yaitu sebagai berikut, ada sistem buffer caching dan antarmuka device driver secara umum, juga driver dan device handler tertentu. Untuk manajemen penyimpanan sekunder, penyimpanan sekunder ini adalah sebagai secondary stroke atau memori tambahan. Di sini karena bisa memungkinkan pada memori utama bisa muatan yang tidak cukup, maka di sini akan menggunakan memori kedua atau sebagai backupan dari memori utama atau sebagai cadangan dari memori utama. Selanjutnya ada sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Itu adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau klon bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Proses-proses pada sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan protokol dengan akses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan data kehubungan dalam. Yang pertama, meningkatkan kecepatan komputasi, dan yang kedua, meningkatkan ketersediaan data, dan yang ketiga, meningkatkan kehandalan sistem. Selanjutnya ada sistem proteksi. Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem ataupun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi yang pertama, membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah, dan kedua, menentukan kontrol yang terganggu, dan yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan proteksi. Selanjutnya ada sistem command interpreter. Itu adalah beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan penyalaan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses penanganan input dan output. Yang pertama ada manajemen penyimpanan sekunder atau backupan dari memori utama, dan yang kedua ada manajemen sistem memori utama. Yang ketiga ada akses sistem file dan proteksi juga jaringan.
ada manipulasi sistem file, itu adalah kapasitas program untuk membaca, menulis, dan membuat serta menghapus file. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Beberapa fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu ada mengalokasikan sumber daya atau resource. Yang kedua yaitu akuntansi. Atau akuntansi ini lebih kepada cara hitung menghitung dalam proses. Kemudian ada proteksi. Proteksi itu adalah merupakan sebuah cara pengontrolan. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi MS-DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Di sini ada application program, resident system program, dan MS-DOS device driver, dan ROM BIOS device driver. Kemudian struktur sistem Unix. Unix hanya terdiri atas dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada. Program sistem meminta bantuan kernel untuk untuk memanggil fungsi-fungsi dan kompilasi dan manipulasi file. Mesin virtual. Sumber daya atau resource dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Penjadwalan CPU dapat membuat penampilan bahwa user mempunyai prosesor sendiri. Spooling dan sistem file dapat menyediakan card reader virtual dan line printer virtual. Terminal time sharing pada user melayani sebagai konsol operator mesin virtual. Contoh sistem